Hidup di era kemajuan teknologi digital mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi. Salah satunya hadir transportasi online yang sangat memudahkan masyarakat, tetapi menggeser kebiasaan masyarakat serta menurunnya minat terhadap transportasi konvensional seperti ojek pangkalan. Bagaimana tanggapan terkait hal ini dari kedua pihak tersebut? Nama Abdi Asep, kata Mas Bobi, ojek pangkalan Cipadung. Bapak udah ada di ojek pangkalan ini udah berapa lama Pak? Dari 5 tahun. 5 tahun berarti sekitar 2018 sampai Ya. Alasan memilih bekerja sebagai ojek pangkalan Pak? Alasan satu, waktu pertama kena PHK, putus hubungan kerja sama perusahaan. Kedua, nggak mau diatur sama orang, udah bosen di perusahaan. Kalau ngojek mah bebas, mau dapat uang tinggal jalan, kalau nggak dapat uang ya tidur aja di rumah. Itu mulai ngojeknya biasanya dari jam berapa Pak? Dari subuh kadang sampai jam 5 sore. Pendapatan nih per harinya biasanya berapa lah biasanya? Paling minim 80 kali, maksimal 120 kan. Kalau lagi bagus-bagus muatannya, tergantung muatannya. Hari juga ngaruh nggak sih Pak? Hah? Hari ngaruh nggak bisa? Kalau hari libur. pengaruh juga. Kalau hari-hari Minggu itu paling bagus, ya ada pasar tumpah di Patenang. Kalau hari Minggu banyak, kalau kebanyakan hari Minggu sih ya. Hari Senin juga. Kalau hari Senin ya Senin sampai Jumat mungkin ngejar anak-anak mahasiswa yang kuliah, kadang ada sebagian yang naik motor, apalagi yang ke luar, kebanyakan naik motor, naik ojek gitu. Pak, alasan ojek pangkalan mempertahankan tetap jadi ojek pangkalan, padahal kalau melihat sekarang zaman sekarang udah mulai bersaing sama ojek online, kenapa masih mempertahankan ojek pangkalan ya Pak? Dikarenakan trayek dari ojek pangkalan Cipadung cukup kencang, belinya cukup kencang. Waktu awal 2011 sampai mencapai 20 juta, 18 juta. Sekarang masih bertahan di sekitaran trayeknya aja hampir 9 juta trayeknya. Nah, bertahan dalam keadaan boleh online masuk dengan catatan nggak boleh bawa muatan. Kalaupun boleh, bosen boleh, cuman penumpang aja yang nggak boleh. Itu yang menjadi permasalahan selama ini. Pendapat Bapak nih tentang Bapak ngelihat sekarang ada ojek online gitu ya kan, adalah pengaruhnya bagi ojek pangkalan. Ada. Bapak nih kayak gimana pandangan Bapak tentang ojek online? Ojek online emang mempermudah aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Kalau ojek pangkalan ya cuman sekitaran yang naik ke atas wilayah Cipadung. Kalau ojek pangkalan kan, ojek online kan menyeluruh, bisa keluar, bisa kemana aja. Sebenarnya ada dampak negatif, ada dampak positifnya buat pangkalan ojek, khususnya ojek Cipadung mau ojek mana juga pasti ada dampaknya. Kebanyakan ojek yang hampir mati itu banyak Pak. Sekarang mah dulu kalau ojek pangkalan standar sampai subuh ada, tapi sekarang jam 10 juga ojek Cipadung juga nggak ada. Muatannya udah pada tarik ke online biasanya. Bagaimana pendapat Bapak itu tentang pembatasan wilayah yang dimana ojek online nggak boleh masuk? Ya, kayak di sini pandangan Bapak, ojek itu nggak boleh masuk, ojek online. Bukan nggak boleh masuk, ojek online bukan nggak boleh masuk, tapi dihimbau. Di depan juga ada himbauan, kalau bisa kita komunikasi. Kita bukan melarang, tapi ada komunikasi sama ojek pangkalan. Apakah bisa lanjut, apakah tidak? Kalau bisa lanjut, mungkin ada akomodasi. Kalau dari sini misalnya mau ke Pijaya, biasanya Pijaya 10.000 muatannya. Yang naik ojek online nggak mau turun, dia tinggal bayar kompensasi 10.000.
silakan kalau mau ke atas diantarin. Kita mah cuman dapat 10.000, nggak berangkat ngojek gitu. Sejadian sampai ini dibikin surat perjanjian dari Pawil Tabes, Polsek, ojek online nggak mampu lawan surat ini, mau kemana juga, mau ke Pawil Tabes, Polres, ini udah ada perjanjian di atas materai. Setiap ojek online ada di sini. Oh ini tuh isinya apa aja Perjanjian ojek online kalau bawa muatan tanpa izin dan apa kena dendanya lebih gede atau kena hukuman. Kan kenapa ojek online luas cakupannya, ojek pangkalan cuma di sini doang. Aplikasi yang digunakan. Kalau ojek pangkalan kan kalau ada yang turun, ada yang naik, ada yang kagak. Lihat ojek pangkalan berjajar begini. Kan ini diatur, ada absennya, enggak duluan juga, ada absen, teratur. Gimana nih dampaknya menurut Bapak tentang ojek online yang Bapak rasain gitu sekarang? Dari segi apanya? Kalau dalam segi pendapatan, emang kalau bilang kasal ke ojek online, kasal muatan kita berkurang hampir 80%. Hampir 80% berkurang. Kalau dibilang kasar, tapi kan orang cari rezeki berbeda-beda caranya. Caranya cara pangkalan ojek dia bisa online, apalagi saya gaptek, nggak bisa main aplikasi kayak gitu. Kebanyakan kenapa ojek Cipadung nggak online, terikat sama aturan, trayeknya aja belinya mahal kan. Kalau ojek Cipadung ada yang main online, kartunya dipotong, itu peraturan. Beli 18 juta masa mau dipotong? Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Yulianto. Pekerjaan sehari-hari wira swasta, kalau ojol itu buat sampingan doang. Oh, aplikasinya apa itu? Kalau buat aplikasinya sekarang punya dua sih, dari Shopee Food sama Grab Food. Oh GrabFood, tapi bisa nggak bawa penumpang? Kalau misalnya Grab bisa, Jadi nggak terpaku sama GrabFood doang ya? Jadi Iya. bisa pakai bisa buat penumpang, ekspres atau segala macam. apa alasan memilih bekerja sebagai ojek online ini? Karena buat sampingan doang sih sebenarnya mah. Karena ojol juga menjamin lah buat kehidupan sehari-hari gitu. Iya, nama-nama juga. Biasanya kira-kira pendapatan sehari-hari dalam bekerja jadi ojek online berapaan sih dia sehari? Kalau misalnya full gitu dari pagi sampai malam lah. Kalau lagi sepi teh paling 100 ribuan lah. Kalau misalnya lagi rame hampir 200-an. Itu tuh 100-200 itu tuh kehitung bersih nggak atau belum sama bensin? Belum, udah sih, udah bersih. Oh, udah sama bensin, Iya. udah bersih lah ya. Buat tanggapan Ani sebagai ojek online dalam menyikapi kan ada persaingan sama ojek pangkalan. Kalau menurut A gimana gitu pendapatnya tentang persaingan antara ojek online sama ojek pangkalan? Ya kalau misalnya disebutin persaingannya memang lumayan sih gitu soalnya kan kenapa orang-orang pada milih ojek online, pertama dari segi biaya atau ongkos lebih murah gitu daripada ojek pangkalan. Tapi ya kita juga ojek online harus menghormati lah ojek pangkalan yang lebih dulu gitu daripada ojek online. Nah, itu gimana tentang pembatasan wilayah itu? Kurang adil sih menurut saya mah. Pertama kurang adil itu karena sekarang kan kalau misalnya kita dari orang Bandung Kota langsung kan, kalau misalnya narik nggak cuman di Bandung Kota doang, harus ke mana gitu sesuai ini. Kalau misalnya ada yang nggak tahu gitu, kita masuk zona merah, mau nggak mau kita harus bayar denda sih. Oh, denda kompensasi itu Iya. ya.
pembatasan dari ojek pangkalan, kira-kira dampak yang dirasain sama ojek pangkalan sama ojek online yang dirasain? Dampaknya sih jadi kurang leluasa juga sih ya kalau buat ojek online-nya sih. Jadi lebih was-was juga gitu Iya. kan jalan teh ya. Jadi saya tuh lebih suka naik ojek online karena yang pertama itu harganya lebih murah, terus jangkauannya juga lebih luas, dan dalam mencari si ojek online itu lebih gampang. Kalau ojek pangkalan pernah tapi sangat jarang. Kalau misalkan menurut saya sendiri, saya sebenarnya nggak ada tanggapan kepada ojek online sendiri sih. Cuman kalau misalkan ke ojek pangkalan, kalau menurut pandangan saya, coba mereka tuh untuk upgrade gitu, untuk kayak mereka pun ikut daftar ke aplikasi ojek online juga gitu, karena biar mereka juga maju gitu. Karena kalau misalkan dia terus-terusan egois, pengen apa ya di situ-situ aja, dia nggak akan maju gitu. Terus dengan cara dia menghalangi kayak wilayah gitu kan, ada zona merah ya. Nah itu tuh menurut saya sendiri tuh kayak nggak baik lah gitu, kayak gitu sih. Hadirnya jasa transportasi online merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital. Dampak yang diberikan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Peran komunikasilah yang menjadi kunci bagi pihak ojek online dan ojek konvensional serta andilnya pemerintah dalam kemajuan ini. Agar pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan kenyamanan tidak hanya bagi masyarakat pengguna, tetapi bagi pengelola dan pelaku transportasi lainnya. Paripat, lihat kita mah tuh jalan-jalan Paripat.